Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat literasi di Indonesia. Kali ini kita coba untuk membahas suatu buku di mana ini buku berjudul Pemahaman Praktis Komunikasi Antar Budaya, yang penulisnya sendiri seorang profesor, yaitu Profesor Luciana Lubis. Profesor ini salah satu guru besar di Universitas Sumatera Utara. Jadi sobat literasi, buku ini bisa dibilang sangat akademis bahasanya. Walaupun seperti itu, konteks bahasa serta penalarannya untuk mudah dipahami. Kali ini kita coba untuk mencari pemahaman, terutama hal-hal yang bersifat pointer di dalam buku ini. Kita coba highlight dan beri sorotan terhadap seluruh aspek apa saja yang dibahas dalam buku ini. Baik sobat literasi, untuk lebih jelasnya, mari kita coba mencari pointer-pointer terpenting dari buku ini. Semoga poin-poin yang kita dapat bisa menginspirasi kita dan bisa menarik minat para literasi untuk dapat membeli buku ini. Baik, highlight pertama ini bertuliskan antara manusia terikat oleh budaya, sebagaimana budaya berbeda antara satu dengan yang lainnya, hingga praktik dan perilaku komunikasi individu yang diasuh dalam budaya pun akan berbeda pula, atau dapat dikatakan bahwa melalui pengaruh budayalah manusia belajar berkomunikasi dan memandang dunia mereka melalui kategori-kategori, konsep-konsep, dan simbol-simbol. Jadi bisa dibilang di sini pada dasarnya budaya adalah suatu hal yang membuat manusia belajar bagaimana cara memandang hidup, bagaimana cara mempelajari konsep-konsep kehidupan, serta menganalisa tentang simbol-simbol kehidupan. Baik, sorotan selanjutnya adalah menyatakan bahwa komunikasi dan kebudayaan mempunyai hubungan timbal balik. Seperti dua sisi mata uang, budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi, dan pada gilirannya komunikasi pun turut menentukan, memelihara, dan mengembangkan atau mewariskan budaya. Komunikasi merupakan suatu mekanisme untuk mensosialisasikan norma-norma budaya masyarakat, baik secara horizontal dari suatu masyarakat kepada masyarakat lainnya, ataupun secara vertikal dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Jadi di sini bisa dibilang hubungan antara komunikasi dan budaya itu sangat erat, di mana komunikasi adalah subjeknya dan budaya itu adalah objeknya. Jadi komunikasi adalah media untuk menghantarkan budaya agar bisa diterima ataupun dipelajari oleh manusia. Seperti yang dikatakan, komunikasi merupakan suatu mekanisme, suatu media yang menghantarkan budaya-budaya ini untuk bisa diterima ataupun dipelajari oleh masyarakat. Selanjutnya adalah enkulturasi. Ini yang enkulturasi adalah mengacu pada proses dengan mana kultur atau budaya ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sini kita mempelajari bahwasanya kultur itu bukan sebuah warisan. Kultur ditransmisikan atau diturunkan melalui proses yang namanya belajar, bukan melalui gen atau melalui yang namanya keturunan. Orang tua, kelompok, teman, sekolah, lembaga keagamaan, dan lembaga pemerintahan merupakan guru-guru utama di bidang kultur. Enkulturasi terjadi melalui mereka.
Lain halnya dengan yang namanya akulturasi. Akulturasi ini mengacu pada sebuah proses di mana kultur seseorang dimodifikasi melalui kontak atau pemaparan langsung dengan kultur lainnya. Nah, di sini misalnya bila sekelompok imigran kemudian berdiam diri di Amerika Serikat. Nah, di mana ini disebut kultur tuan rumah. Kultur mereka sendiri akan dipengaruhi oleh kultur tuan rumah ini. Berangsur-angsur nilai-nilai, cara berperilaku, serta kepercayaan dari kultur tuan rumah akan termodifikasi dengan kultur dari pendatang. Menurut Spoxless, manusia merupakan makhluk paling pelik di dunia. Menurutnya, manusia tersebut pelik adalah karena manusia mempunyai jiwa atau rohani yang sadar akan apa yang dia lakukan pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Adalah sebuah anima intelektiva tersebut yang menyebabkan manusia diberikan sebuah nilai. Keluarga dan sekolah merupakan dua elemen yang dominan dalam membentuk dan mengubah persepsi budaya seorang individu. Dalam kutipan ini dapat kita simpulkan bahwasanya keluarga dan sekolah adalah faktor penentu bagaimana seseorang itu dapat membentuk karakter dan perilakunya. Mengapa stereotip itu begitu mudah menyebar? Hal ini dikarenakan pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan psikologis untuk mengelompokkan dan mengklasifikasikan suatu hal. Dunia ini di mana kita tinggal ini terlampau luas, terlalu kompleks dan terlalu dinamis untuk kita ketahui secara lebih detail. Jadi dengan mengelompokkan dan mengkotak-kotakkannya, maka kita bisa membuat suatu yang namanya over generalisis. Tetapi ini menjadi sebuah penilaian negatif. Terjadi sebuah tindakan atau prasangka terhadap anggota-anggota atau kelompok-kelompok tersebut. Isu SARA merupakan sebuah hantu gentayangan yang membuat pembicaraan mengenai perbedaan suku, agama, atau ras menjadi tabu. Perbedaan SARA bukan untuk dihindari, melainkan untuk dikelola bersama. Sebuah konflik SARA merupakan sebuah potensi untuk lebih mempersatukan. Bisa juga potensi untuk lebih memecah belah, tergantung bagaimana pendekatan kita. Biasanya solusi yang diambil oleh pemerintah dalam hal mengatasi konflik SARA selalu melalui yang namanya proses peradilan atau pendekatan hukum. Alangkah baiknya solusi ataupun pendekatan dalam hal mengatasi permasalahan SARA ini melalui pendekatan persuasif, yaitu melalui musyawarah dan mufakat. Jadi kita mengelola konflik SARA ini bukan untuk dihindari, tetapi untuk harus dikelola secara bersama. Sepanjang hidup, sejak lahir hingga dewasa, manusia membutuhkan yang namanya sentuhan oleh manusia lain berdasarkan norma budayanya. Bayi yang jarang disentuh atau tak pernah disentuh sekalipun akan mengembangkan sebuah perilaku yang aneh. Bahkan banyak bayi yang mati. Begitu pentingnya sebuah sentuhan terhadap manusia, sehingga orang dewasa pun lazimnya melakukannya. Ini sebuah kesimpulan, terutama bagi teman-teman yang jomblo. Jadi teman-teman yang jomblo ini pastinya jarang disentuh. Dia akibatnya menjadi sebuah manusia atau seorang individu yang aneh. Jadi bagi teman-teman literasi yang masih jomblo,
cepat-cepatlah mencari pacar atau mencari istri. Semakin banyak jumlah orang yang terlibat dalam sebuah konteks komunikasi, semakin sulit pula kita untuk menentukan seberapa cermat pesan yang akan diterima. Ini merupakan salah satu sebab mengapa diskusi kelompok seringkali berubah menjadi sebuah arena bebas. Komentar demi komentar menjadi nyaris saling lepas tanpa ada kontrol. Mendorong orang lain untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan yang kita inginkan merupakan hasil yang paling sulit dicapai dalam berkomunikasi. Tampaknya lebih mudah mengusahakan agar pesan kita bisa dipahami daripada mengusahakannya agar pesan kita disetujui. Selanjutnya lebih mudah pula membuat orang lain setuju terhadap apa yang kita inginkan. Kompetensi seharusnya ada di dalam diri seorang komunikator sebagai kapasitas orang tersebut untuk memfasilitasi proses komunikasi antar individu yang berbeda budaya. Sedangkan komunikator yang efektif adalah mereka yang memiliki motivasi, mempunyai kerangka pengetahuan, memiliki kemampuan komunikasi yang diperlukan, dan memiliki karakter yang baik. Manusia merupakan makhluk yang paling tinggi mobilitasnya dari sejak awal kehadirannya di muka bumi. Terdorong oleh kebutuhan hidup yang tidak mungkin dipenuhi dalam lingkungan sendiri, ataupun karena dorongan keingintahuan mencari pengalaman baru, mereka seringkali melakukan perjalanan dan terlibat dalam sebuah interaksi sosial lintas budaya itu sendiri. Baiklah, demikian highlight atau sorot buku komunikasi antar budaya ini. Semoga sobat literasi dapat memahaminya dan menjadi sebuah bahan referensi untuk memiliki buku ini. Buku ini sangat bermanfaat sekali, terutama kepada adik-adik mahasiswa yang sedang mengambil studi ataupun mata kuliah ilmu komunikasi. Juga bermanfaat kepada kita yang sedang beradaptasi terhadap budaya baru, kepada seseorang yang sering berinteraksi terhadap lintas budaya, serta dalam buku ini juga ada beberapa pemecahan masalah terutama dalam hal konflik, baik konflik komunikasi antar budaya, serta konflik sara. Demikian highlights atau sorot buku kali ini. Semoga dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kita, terutama atau khususnya kepada seluruh sobat literasi. Wassalam.